إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini 8 Sya'ban 1443 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 11 Maret 2022 bi'aunillahi wa taufiqihi. Dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dikumpulkan di masjid yang kita cintai, Masjid Jami' Nur Salma, untuk sama-sama kita mengerjakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, yang dimana harapan kita semua adalah semoga ibadah salat Jumat kita di siang hari ini serta ibadah-ibadah lain yang telah kita kerjakan semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sangat dekat Ramadan kepada diri kita semua. Kurang dari 1 bulan Ramadan akan kita temui. Jika kita berkaca dengan bagaimana keadaan para salaf terdahulu, khususnya para sahabat Nabi SAW, bagaimana kerinduan mereka sudah mereka tunjukkan tidak hanya 1 bulan sebelum Ramadan, apalagi kurang dari 1 bulan, tapi 6 bulan sebelum Ramadan. Sebagaimana perkataan dari Al-Imam Yahya ibn Abi Katsir, salah seorang tabi'in, beliau mengatakan banyak para sahabat Nabi SAW jauh sebelum Ramadan tiba, paling tidak setengah tahun sebelum Ramadan datang, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang sahabat sampaikan kepada Allah adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Wahai Allah, sampaikanlah diriku agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan sampaikanlah Ramadan kepada diriku ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ketika Allah Subhanahu wa taala perkenankan diri kita semua masuk ke bulan suci Ramadan, dan bahkan Ramadan kita lalui sampai selesai, semoga amal saleh atau ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang disampaikan oleh para sahabat, menunjukkan betapa hirsnya mereka, betapa semangatnya mereka agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang keutamaan yang sangat luar biasa. Bulan yang menjadikan seseorang mendapatkan kesempatan dari Allah, dimuliakan oleh Allah melebihi kemuliaan orang yang mati syahid. Bayangkan jemaah, kita semua faham bagaimana orang yang mati syahid pasti Allah muliakan, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada golongan manusia yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kemuliaan orang yang mati syahid. Siapa mereka? Itu orang-orang yang mendapatkan kesempatan dari Allah bertemu dengan Ramadan. Satu hari Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, yang dalam satu kesempatan Rasul pernah mengatakan, ya Talha anta fil jannah,
wahai sahabatku Talha, Allah menjaminkan surga untuk dirimu. Masya Allah. Beliau pernah bermimpi yang dalam mimpinya tersebut belum melihat ada dua orang yang ketika masuk Islam di hadapan Nabi bersyahadat, beliau saksikan. Menjalani keislaman dalam kehidupannya pun Talha tahu persis. Bahkan sampai keduanya wafat, dua orang ini sangat diketahui benar oleh Talha bagaimana keduanya menjalani keislamannya sepanjang hidupnya. Dua-duanya masuk kategori orang yang bertakwa. Cuma yang membedakan, yang pertama mati syahid, yang kedua tidak mati syahid. Memang tidak disebutkan dalam riwayat hadis tersebut siapa nama dua orang tersebut. Untuk memudahkan pemahaman kita, katakanlah A dan B. A mati syahid, B tidak mati syahid. Pada saat Talha ibn Ubaidillah bermimpi, dan mimpinya orang-orang saleh, terlebih sudah dibenarkan mimpinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak yang benar. Karena secara umum para ulama katakan mimpi manusia terbagi menjadi tiga. Ada yang hanya sebatas hadithun nafs, sesuatu yang terbersit di dalam hatinya dan fikirannya, karena mungkin terlalu dia fikirkan kebawa mimpi. Yang kedua, takhwifus syaitan. Kebanyakan manusia ketika bermimpi itu masuk kategori intervensi syaitan di saat menakut-nakuti dirinya atau menggoda dirinya lewat mimpi. Dan yang ketiga, busyra minallah, kabar gembira yang Allah sampaikan. Dan ini terjadi pada orang-orang saleh. Terlebih Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan mimpinya Talha. Saat Talha ibn Ubaidillah melihat dua orang yang beliau tahu persis bagaimana kehidupannya di dunia sampai matinya. Masya Allah. Ini dalam mimpinya belum melihat dua orang ini berada di pintu surga, yang dimana Allah akan mempergilirkan orang-orang yang akan dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah. Talha mengira yang akan lebih dulu dipersilahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang mati syahid, yang A tadi. Tapi ternyata tidak, jemaah. Allah persilahkan lebih dulu si B yang enggak mati syahid. Pemandangan inilah yang kemudian membuat beliau bingung, dan kemudian beliau cerita kepada para sahabatnya. Kata sahabat, kami enggak tahu takwil mimpimu atau tafsir mimpimu. Ayo kita datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka pun datang kepada Nabi dan Talha menceritakan mimpinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dari sisi mana engkau heran dengan mimpimu wahai Talha? Maka Talha mengatakan, aku heran ya Rasulullah, kenapa justru yang Allah persilahkan lebih dulu masuk surga, yang B yang enggak mati syahid, padahal A mati syahid. Kemudian Rasul tidak langsung menjawab, balik bertanya, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Bukankah yang enggak mati syahid itu, yang tadi kita katakan si B ya, untuk memudahkan pemahaman, bukankah yang B tadi itu yang enggak mati syahid, dia hidupnya 1 tahun lebih lama dibandingkan si A yang mati syahid? Kata Talha, bala, betul ya Rasulullah. Jadi panjangan umurnya 1 tahun lebih lama dibandingkan A yang mati syahid. Itu dia. Dengan sebab usianya dipanjangkan oleh Allah 1 tahun lebih lama dibandingkan yang mati syahid, otomatis yang enggak mati syahid ini adraka Ramadan, ketemu dengan bulan suci Ramadan, fasama wa shalla sajdatan kadza wa kadza, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Otomatis dia bisa bertemu Ramadan, kemudian menjalankan ibadah puasa, menjalankan salat, dan berbagai macam variasi ibadah lainnya. Itu yang menjadikan pada akhirnya Allah jadikan sebab si B yang enggak mati syahid dimuliakan oleh Allah melebihi kemuliaan A yang mati syahid. Allahu Akbar. Enggak ada jaminan jemaah umur kita bisa sampai ke Ramadan. Kita cuma bisa berharap kepada Allah. Maka sejak sekarang kita banyak doa kepada Allah agar Allah perkenankan kita nih bisa ketemu Ramadan dan bisa maksimal di Ramadan. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana agar kita bisa maksimal di Ramadan? Bicara Ramadan adalah bulan pengampunan dosa, bulan di mana seseorang akan mendapatkan kesempatan dimuliakan oleh Allah melebihi kemuliaan orang yang mati syahid. Iya, itu kabar gembira yang memang kita ketahui, pelipat gandaan pahala. Nabi juga katakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa syuffidatis syayatin. Jika tiba bulan suci Ramadan, Allah bukakan lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka, dan para syaitan dibelenggu. Maksudnya apa? Allah kondisikan kita tuh benar-benar bisa menjadi taat di Ramadan.
mudah menjalankan berbagai macam variasi ibadah. Akan tetapi bicara Ramadan, ternyata Nabi SAW juga mengingatkan kita tentang perkara hal-hal yang harusnya membuat kita khawatir. Di antaranya Nabi pernah mengatakan, rubba sa'imin, betapa banyak orang yang puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan dari ibadah puasa yang dia jalani kecuali apa? Al-ju' wal 'atash. Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa khusus di bulan suci Ramadan, tapi dia enggak mendapatkan pahala dari ibadah puasa yang dia jalani kecuali hanya sebatas lapar dan haus. Begitu juga sama dengan redaksi yang mirip. Rubba qa'imin, betapa banyak orang yang mengerjakan salat malam yang secara spesial di Ramadan, ya kita kenal dengan istilah salatul tarawih, yang jumlah minimalnya kebanyakan kita kerjakan 11 rakaat. Tapi Nabi katakan banyak di antara mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun, itu tidak mendapatkan pahala kecuali hanya sebatas capek dan juga menahan rasa kantuk. Berarti kita faham, orang-orang yang diberi kesempatan untuk masuk ke bulan suci Ramadan, menikmati nuansa Ramadan, syahrul ibadah, bulan ibadah, banyak yang gagal. Karena kalau kita mau kaji dari tinjauan bahasa, rubba, kata rubba, kalau antum tanya Ustaz, nih berapa persentasenya Ustaz? Kalau kita terjemahkan secara bebas, kebanyakan manusia, persentasenya berapa Ustaz? 50-50 kah? Tidak. Aktsar min 50%, lebih atau di atas 50%. Jadi bisa 60%, 70%, 80%, 90% itu yang gagal jemaah. Makanya di kesempatan khutbah Jumat yang mulia dan singkat ini, kami ingin mengingatkan, siapkan dari sekarang, di antaranya bekal keikhlasan, agar saat kita masuk di musim ibadah yang namanya Ramadan, kita benar-benar siap, maksimal beribadah kepada Allah. Ikhlaskan niat kita di dalam beribadah, karena semua ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan, semata-mata adalah untuk kita persembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita ini diperintahkan oleh Allah menjalankan apapun ibadah yang Allah perintahkan, salatkah, puasakah, hajikah, zakatkah, sedekahkah, infak dan sebagainya, melainkan ibadah tersebut hanyalah kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas ini akan menjadi energi terbesar orang bisa istiqamah di dalam beribadah. Jadi ibadahnya dia nggak ikut-ikutan, karena pola yang terjadi dari tahun ke tahun kalau kita melihat di banyak masjid, di banyak musalla atau tempat ibadah, mereka semangat di fase 1 minggu awal, pekan atau minggu berikutnya mereka pindah bukan ke masjid tapi ke pusat-pusat perbelanjaan atau tempat hiburan. Ini pola ibadahnya orang yang tidak ikhlas, para ulama katakan. Maka luruskan niat, ikhlas karena Allah. Kita bahagia ketemu Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Betapa banyak kebaikan yang bisa kita peroleh. Namun jangan kecilkan makna barakah di sini hanya sebatas urusan dunia. Bagi seorang pekerja, ya anak happy Ustaz ketemu Ramadan karena anak dapat THR nanti. Bagi yang pebisnis, oh iya, di Ramadan biasanya momen anak bisa mendulang omset berkali-kali lipat. Tidak hanya sebatas itu jemaah. Kalau hanya sebatas itu sesuatu yang remeh di sisi Allah. Tapi bahagianya kita ketemu Ramadan adalah karena saat Ramadan kita dikondisikan oleh Allah untuk benar-benar bisa semakin dekat kepadanya dengan menjalankan semua variasi ibadah ada di Ramadan. Itu jemaah. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang kedua, persiapkan dari sisi ilmu, isti'dad al-ilm. Seseorang beribadah tanpa ilmu, maka peluang ibadahnya diterima semakin jauh. Karena dia tidak memiliki panduan bagaimana untuk bisa ikhlas di dalam beribadah. Dia tidak memiliki panduan bagaimana agar ibadah yang dia kerjakan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Butuh ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau melakukan sesuatu hal yang engkau tidak mengetahui ilmunya. Maka siapkan ilmu dari sekarang. Alhamdulillah,
kajian bisa kita lihat yang berkaitan dengan pembahasan Ramadan ya di media-media sosial, atau buku-buku kita bisa baca ya, dan media-media lain yang bisa menjadikan kita bertambah ilmu, yang bisa memberikan tambahan ilmu buat kita, sehingga kita saat ibadah di Ramadan tidak disibukkan lagi dengan hal-hal yang mendasar. Ustadz, ini kalau nyicipin makanan apakah batalin puasa atau tidak? Gosok gigi batalkan puasa atau tidak? Anak ingin donor darah, anak ingin bekam, ini batalkan puasa atau tidak? Kalau anak safar nih Ustadz, bolehkah anak ya tidak puasa dan sebagainya? Ini pembahasan yang seharusnya pada saat masuk di Ramadan jangan lagi kita disibukkan dengannya. Kita harus bekali dari sekarang, sehingga ketika masuk Ramadan fokus kita dengan ibadah yang kita kerjakan. Persiapkan ilmu dari sekarang, karena orang yang beribadah atas dasar ilmu, dia akan nikmat menjalankan ibadahnya, tidak merasa paling benar, dan juga tidak diliputi oleh keraguan. Bicara salat malam, seringkali atau tarawih di Ramadan, seringkali hal ini jika kita tidak memiliki ilmu, ini menjadi sebab seseorang atau antar kaum muslimin saling hujat menghujat. Yang 23 rakaat mengatakan yang 11 itu bukan golongan kami, atau sebaliknya. Apakah demikian? Padahal ternyata kalau kita kaji lebih mendalam, apakah yang 11 ataupun 23? Dan juga ada riwayat dari Abdullah ibn Abbas, beliau menyaksikan Nabi SAW melaksanakan salat malam, jumlah rakaatnya adalah 13 rakaat, 13 rakaat. Artinya apa? Mau 11, mau 23, atau bahkan ada yang 13 rakaat, itu semua ada tuntunannya dari Nabi SAW. Orang yang ketika memasuki Ramadan, dia sudah mempersiapkan diri dengan bekal ilmu, maka hatinya menjadi lapang ketika dia menemukan perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Dia akan bisa maksimal di Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Tips berikutnya agar kita bisa maksimal di Ramadan, kita rancang program amal saleh yang akan kita kerjakan di bulan suci Ramadan dari sekarang, sehingga ada persiapan. Jika program amal saleh tersebut memerlukan biaya, maka dari sekarang sudah bisa kita sisihkan. Jangan terlewatkan kita mendapatkan ganjaran pahala orang-orang yang berpuasa dengan cara kita buka puasakan mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagaimana sejak berdirinya Nur Salma, Masya Allah, selalu memfasilitasi kaum muslimin untuk berbuka, untuk melaksanakan ibadah. Ini luar biasa. Karena Nabi SAW pernah bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mislu ajri as-sa'imi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an, kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang membuka puasakan orang-orang yang berpuasa, di saat berbuka difasilitasi itu untuk berbuka, Masya Allah, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang tersebut. Maka ia membuka puasa kan dapat pahala orang yang berbuka dengan sebab pemberiannya, begitu juga dia dengan amalannya dia dapat pahala sebagaimana apa yang dia lakukan. Ini luar biasa. Artinya apa? Kita berpuasa seorang diri ternyata mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan transferan pahala dari ratusan atau bahkan ribuan orang. Masya Allah, ini luar biasa. Sesuai kadar kemampuan kita, kita donasi, ya mungkin dari dana yang kita miliki, kita titipkan di satu masjid, ya, maka di situ kemudian dibelikan menu-menu berbuka, atau kita kirimkan air mineral, ya, apalagi bisa makanan beratnya seperti nasi dan sebagainya, Masya Allah, atau kurmanya kah, dan lain sebagainya. Ini luar biasa jemaah.
Ini para ulama katakan cara cerdas untuk mendulang pahala di bulan suci Ramadan. Bayangkan ketika kita di satu hari dari Ramadan yang kita jalani misalnya, saat itu kita cuma bisa membaca Al-Quran 1 halaman saja. Namun dengan sebab donasi yang kita berikan, yang dengan donasi tersebut orang bisa berbuka puasa. Dan pada saat itu bertepatan orang yang berbuka dengan sebab pemberian kita, hari itu dia mengerjakan ibadah yang luar biasa. Di antara dia baca Al-Quran 10 juz saat itu. 10 juz dia baca Al-Quran. Dia sedekah 10 juta hari itu. Dan kemudian dia berbuka dengan sebab pemberian kita. Maka pahala 10 juz bacaan Al-Qurannya ditransferkan juga untuk kita. Pahala sedekah sebesar 10 jutanya ditransferkan juga untuk kita. Tentu tidak mengurangi pahala dia. Ini luar biasa jemaah. Ya. Makanya jangan sia-siakan kesempatan di Ramadan ya untuk kita beramal saleh. Karena ini adalah cara cerdas kita untuk beramal. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Khususnya puasa yang kita jalani, tidaklah Allah menginginkan kita mengerjakannya kecuali Allah inginkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Sebagaimana ayat yang sudah sering kita dengar dan kita hafalkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk mengerjakan puasa sebagaimana Allah juga wajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Tujuannya dari ibadah puasa yang kita kerjakan adalah agar kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan khutbah Jumat kita yang singkat ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua agar kita memiliki bekal yang cukup ya dalam rangka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang gagal di bulan suci Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سلمنا إلى رمضان وسلمنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة